Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sonia Hanesa, NPM 208260119. Saya akan membahas tentang supraventrikular takikardia pada blok radio. Yang pertama, supraventrikular takikardia atau biasa disebut SVT adalah gangguan irama jantung yang ditandai dengan peningkatan detak jantung yang sangat cepat, yang biasanya lebih dari 100 denyut per menit, yang berasal dari di daerah di atas ventrikal atau jantung bagian bawah. Kemudian etiologi dan faktor risikonya, penyebab pastinya kita sebenarnya tidak diketahui, namun beberapa kondisi juga dapat menyebabkan atau memicu terjadinya SVT. Yang pertama itu ada kelainan jalur listrik jantung atau re-entry circuit, itu adalah terjadinya ketika impuls listrik yang seharusnya mengalir satu arah di jantung terbalik ke arahnya lagi dan menciptakan lingkaran impuls yang menyebabkan detak jantung yang sangat cepat. Kemudian ada stres atau aktivitas yang berlebihan dapat memicu episode SVT, karena keduanya dapat merangsang sistem saraf simpatik yang mempercepat denyut jantung. Kemudian yang paling sering itu pada usia orang dewasa muda, tetapi bisa terjadi pada semua kelompok usia. Mulai dari riwayat penyakit jantung seperti penyakit jantung iskemik, gagal jantung, dan hipertensi dapat merusak jaringan jantung itu sendiri, menciptakan kondisi yang lebih rentan terhadap gangguan irama jantung, termasuk SVT sendiri. Kemudian, gejalanya yang pertama ada palpitasi, itu denyut jantung sangat, cepat, kuat dan berdebar-debar yang biasa seringkali secara tiba-tiba atau mendadak. Kemudian ada sesak nafas, kesulitan bernapas atau merasa kekurangan udara, terutama jika denyut jantung sangat cepat. Kemudian bisa terjadi pusing atau bisa jadi pingsan, eee karena jika irama jantung sangat cepat dan tubuh tidak mendapatkan cukup darah atau oksigen. Kemudian nyeri dada, beberapa pasien melaporkan rasa sakit atau ketidaknyaman di dada yang bisa terjadi saat serangan, SVT berlangsung. Kemudian keringat dingin, mengalami keringat yang berlebihan meskipun tidak melakukan aktivitas fisik biasanya terjadi pada saat episode SVT yang berlangsung cukup lama. Kemudian, pada EKG-nya supraventricular tachycardia, pada itu laju denyut jantungnya itu biasanya sangat cepat, seringkali berkisar di sekitar antara 150 sampai 250 denyut per menit. Itu denyut jantungnya ini sangat teratur namun sangat cepat. Gelombang P-nya yang mewakili depolarisasi atrium bisa menjadi sangat cepat dan atau tersamar dan seringkali tidak terlihat dengan jelas. Kemudian biasanya gelombang RAS-nya pada SVT terlihat normal jika SVT berasal dari atrium atau dari jalur antara atrium dan ventricle junction. Kalau misalnya berasal dari ventricle, itu gelombang KRS-nya akan bisa terlihat lebar dan abnormal. Kemudian, jenis SVT berdasarkan EKG itu ada 2, itu ada AVNRT sama FRT. AVNRT adalah, atau biasa disebut atrioventricular nodal reentrant tachycardia, itu gelombang P-nya biasanya tidak terlihat karena terbenam dalam gelombang T. Laju jantungnya cepat dan teratur dan interval PR-nya seringkali sangat pendek. Kemudian AVRT atau atrioventricular reentrant tachycardia, ini gelombang P-nya mungkin terlihat lebih jelas dan bisa terjadi setelah KRS dengan interval, PR-nya yang pendek. Pada EKG bisa menunjukkan pola retrograd atau impuls kembali ke atrium setelah QRS. Kemudian tata laksana, untuk tata laksana yang pertama kalau misalnya pasien tidak stabil kita memberi versi listrik, eee, secara kalau dikasih versi listrik karena jika pasien tidak stabil secara hemodinamik atau jika manuver vagal, dan pemberian edison tidak efektif, kita harus memberikan, kardioversi tersinkronisasi ini memberikan efek kejut listrik pada jantung untuk mempengaruhi impuls jantung sehingga denyut jantung kembali normal. Kemudian ada pasien stabil, ada manuver vagal, itu adalah dapat dilakukan salah satu caranya adalah dengan menaruh wajah ke dalam semangkuk air dingin atau es dan menahan napas selama beberapa detik. Kemudian, dan diberikan terapi farmako itu ada yang 6 miligram intravena bolus cepat.
Kalau misalnya, manuver varganya tidak efektif, kemudian ada pasien berulang yang tidak respon pengobatan, kita memberikan ablasi kateter. Kemudian modifikasi gaya hidup. Perubahan, kalau modifikasi gaya hidup itu kita harus menghindari pemicu seperti kafein, alkohol, rokok, atau stres berlebihan, tidur yang cukup, dan kelola stres dengan teknik relaksasi seperti kita yoga atau meditasi, rutin berolahraga sesuai anjuran dokter, dan pantau suhu pencairan dan elektrolit untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ini referensi yang saya pakai, sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.